pada tanggal 11 Maret 1966, melalui Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disingkat sebagai Supersmart, terjadi pergantian kepemimpinan antara kepemimpinan Presiden Soekarno menuju kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan tentunya inilah awal dari era Orde Baru. Visi misi saya selama menjadi presiden ialah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Merdeka! Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh berkehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengamalannya, akan diadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 pada jenjang SD sampai SLTA. Sekian dan terima kasih. Beberapa tahun saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto telah membawa banyak dampak baik bagi masyarakat, seperti kemakmuran yang relatif merata, stabilitas negara yang terjaga, dan pembangunan yang terjadi di segala bidang. Namun, di akhir masa kepemerintahannya, inflasi terjadi di mana-mana, dan masyarakat juga mulai mencurigai adanya tindak KKN. Kemudian, SIM beralih di perbincangan suatu kampus. Perasaanku, semenjak ada kebijakan Bapak Soeharto, aku curiga deh banyak praktek korupsi. Iya, aku juga dengar. Tim pemberantas korupsinya gagal memberantas, karena penegak hukum lainnya tidak ada yang menanggapi. Iya, aku dengar kemarin ada kasus korupsi di Pertamina. Wah, ini sih topik yang bagus untuk dijadikan objek liputan. Tapi dari tadi sekedar katanya, ada buktinya nggak? Nanti kalau tidak benar, jatuhnya malah fitnah. Tapi kalau emang benar terjadi, ini tuh udah melanggar sila Pancasila di Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus benar-benar mencari fakta yang ada. Mana bisa kita tahu apa yang terjadi di dalam, orang kita cuma rakyat kecil. Hahaha, ya setidaknya kamu kan karyawan. Semangatlah untuk mengawal jalannya pemerintahan di negeri ini. Dan jadilah mata bagi rakyat. Semangat! Ya juga ya. Tapi kita yang seharusnya punya akses saja sangat sulit untuk mengulik informasi. Bagaimana dengan masyarakat yang belum punya TV? Terus kalau mau beli koran juga harus menyisihkan uang dulu. Mungkin beralih pada permasalahan tender yang dimenangkan oleh Tommy Soeharto. Seorang wartawan yang hendak diliput dicegah oleh salah seorang pas pampres. Baik pemirsa, bersama saya Vika di sini menyiarkan langsung dari depan pintu masuk istana terkait pengeluaran instruksi Presiden nomor 2 dan 42 tahun 1946 terkait proyek industri mobil yang mana putra Presiden Soeharto yakni Tommy Soeharto yang menjadi kepala tendernya. Apakah ini hanya kebetulan atau ada unsur nepotisme di dalamnya? Baik, mari kita langsung saja. Wih, ngapain kamu? Tawan dilarang meliput di sini. Tapi Pak, kami hanya ingin meminta keterangan. Tidak ada tapi-tapian. Mohon semuanya segera bubar. Tapi seharusnya harus ada dasar alasan atau dasar hukum dari pelarangan tersebut kan Pak? Jadi aparat tidak seharusnya melarang kami untuk meliput karena kami juga mempunyai hak untuk meliput apa yang terjadi. Jadi tolong Anda jelaskan mengapa kami dilarang meliput. Iya, saya mengerti. Tetapi yang di atas sudah memberi perintah untuk membubarkan. Jadi mohon semuanya untuk segera mengikuti. Saya juga hanya sekedar untuk menjalankan tugas saja. Sejumlah surat kabar terkait pemberitaan mengenai proyek Tommy Soeharto telah tersebar hingga ke seluruh penjuru negeri. Kemudian, SIM beralih di kantor berita. Sudah saya bilang, kita tidak usah mempublikasikan berita ini. Sekarang kalian lihat sendiri kan dampaknya. Iya Pak, kantor kita sedang ditutup. Kemudian, SIM beralih di rumah Vika. Saat itu, Harum menanyai keberadaan Vika di rumahnya. Namun, Vika tidak ada di rumah. Harum hanya bertemu oleh suaminya Vika. Selamat pagi, Bapak.
Pagi, Mbak. Saya mewakili kantor ingin menanyakan keberadaan saudari Aisyah Fikah. Ia dipanggil untuk menghadap kepala kantor kami, Bapak. Wah, saya sendiri juga tidak bertemu dengan istri saya selama beberapa hari ini. Saya pikir dia sedang ada tugas di luar kota. Wah, kalau begitu di mana ya Bapak keberadaan istri Bapak? Soalnya pihak kantor sendiri tidak ada penugasan keluar kota, Bapak. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Namun, seorang wartawan tersebut tak kunjung juga ditemukan. Kemudian, di kantor berita sendiri, rekan sejawatnya yakni Harum melapor kepada kepala kantor perihal Vika yang tak bisa ditemukan. Bagaimanakah hasil pencariannya? Maaf Bapak, saya sudah mencari keberadaan Aisyah Vika di rumahnya. Namun ia juga tidak ada di rumahnya, Bapak. Ya Pak, ia menghilang sejak berita itu ramai. Ya sudah, kalau begitu kita cari jalan pendapatan baru saja. Itulah akhir dari cerita kami. Cerita yang mengisahkan hak para wartawan dulu di Kebiri. Menceritakan bagaimana perjuangan para wartawan dan wartawati mengulik informasi. Kurangnya transparansi membuat masyarakat hanya mencurigai dengan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme di Indonesia yang masih dini. 75 tahun Indonesia berdiri, semoga hal tak tersebut tidak terulang.